Unsur akal. Kata akal yang digunakan sehari-hari diserap dari bahasa Arab al-aql. Kata ini diambil dari iqal, al-ba'ir atau tali cecangan unta, yang maksudnya adalah mencegah orang yang memiliki akal sehat agar tidak lepas atau keluar dari jalur yang benar. Pemaknaan terhadap kata akal ini sangat beragam, tetapi Al-Jurjani menyatakan bahwa wasahihu annahu jawharun mujarradun yudrikul faniyati bil wasaiti wal mahsusati bil musyahadati. Yang tepat adalah bahwa akal itu merupakan esensi tunggal yang dapat memahami hal-hal abstrak melalui perantara mekanisme tertentu dan mengetahui benda-benda konkret melalui indera. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa akal berfungsi menangkap fenomena-fenomena yang bersifat abstrak dan konkret untuk diolah menjadi suatu pengetahuan. Tahu artinya menyingkapi fotokopi atau gejala-gejala suatu objek melalui sensasi penginderaan atau persepsi di dalam memori sebagai pengetahuan yang sudah jadi. Akal kemudian memanfaatkan pengetahuan siap ini untuk digunakan di saat diperlukan, seperti berfikir untuk membuat keputusan, decision making, memecahkan masalah, problem solving, atau menghubung-hubungkan antara pengetahuan satu dengan lainnya menjadi sesuatu yang baru, creativity. Untuk menggambarkan pentingnya akal yang difungsikan akal fikiran, tepat sekali ucapan filosof René Descartes yang sangat terkenal, cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada. Keberadaan manusia ditentukan oleh fungsionalisasi akal pikirannya. Orang yang tak berakal tak memiliki implikasi hukum apapun. Di dalam Al-Quran, kata akal tidak ditemukan dalam bentuk kata benda, tetapi dalam wujud kata kerja pada 49 tempat. Hal ini dapat dipahami bahwa akal itu harus fungsional, karena yang bermakna bagi kehidupan adalah aktivitasnya. Orang yang tidak memfungsikan akalnya dalam menalar berbagai peristiwa di sekelilingnya dicela oleh Al-Quran. Beberapa ayat dalam masalah ini dapat dibaca, misalnya surah Al-Baqarah 44, 171, Al-Ma'idah 58, Al-An'am 6, Al-An'am 32, Yusuf 109, Al-Qasas 60, Al-Ankabut 63. Sebaliknya, Al-Quran sangat bersimpati dan apresiatif terhadap orang yang mau menggunakan akalnya memikirkan fenomena alam sebagai tanda, signs, ayat kebesaran Allah. Surah Al-Baqarah, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil ard ba'da mautiha wa batta fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatin liqaumi yaqilun. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Al-Baqarah 164.
Dengan akal, manusia memiliki kemampuan mengenal, mengetahui, menganalisis dan mengungkapkan kembali berbagai hal yang telah diketahuinya. Kemampuan Adam mengungkapkan al-asma, nama-nama atau nama benda-benda yang telah ia ketahui melalui proses belajar, merupakan kemampuan kognisi dan analisis yang tidak dimiliki bahkan oleh malaikat. Al-Baqarah 31-33. Pada diri manusia terdapat bermiliar-miliar sel di dalam otaknya dan dapat menyimpan aneka informasi yang diperoleh melalui pengamatan, penginderaan dan interaksi dengan lingkungan, kemudian disimpan di dalam gudang memori. Proses informasi hingga sampai ke memori dapat digambarkan sebagai berikut. Jika input-input yang ditangkap oleh indera mendapat perhatian, maka akan dikirim ke short term memory, memori jangka pendek. Di sini tidak lama karena kapasitasnya terbatas. Sebahagian akan hilang di jalan dan sebahagian lagi masuk ke working memory, memori terpakai. Jika dicamkan dengan baik, diulang-ulang dan diupayakan untuk diingat, maka input-input tadi akan disimpan di dalam gudang memori yang disebut long term memory, memori jangka panjang. Pada saat diperlukan, dapat dipanggil kembali recall. Arsip di dalam gudang memori itu ada kalanya dapat langsung diingat saat itu juga dan ada kalanya terlupakan, tidak berhasil ditemukan tempat penyimpanannya, lalu dibahasakan dengan kata lupa. Perjalanan informasi atau input-input yang diterima oleh indera untuk disimpan di dalam gudang memori dapat saja hilang di tengah perjalanannya menuju ke tempat penyimpanannya. Biasanya input yang hilang semacam ini terjadi jika tidak mendapatkan perhatian memadai atau intensitas kejadiannya sangat rendah, tidak berkesan, tidak khusyuk, tanpa penghayatan. Kejadian-kejadian seperti ini lazim dalam kehidupan manusia. Tidak semua yang kita tangkap melalui indera akan diingat keseluruhannya. Pengecualian bagi Nabi Muhammad untuk hafalan Al-Quran. Sekali dibacakan oleh Jibril langsung dihafal dan tidak akan pernah lupa. Kemudian Allah menjamin di dalam surah Al-A'la, "Sanuqri'uka fala tansa." Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Al-A'la 6. Pada manusia biasa umumnya selain Nabi Muhammad, dalam hal hafalan wahyu, gejala lupa merupakan peristiwa normal, kecuali pada kasus-kasus amnesia berat. Tetapi Allah telah memberi terapi kepada orang yang suka lupa, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Kahfi. "Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa ay yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada." Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Al-Kahfi 24. Selain kata akal yang merujuk pada makna akal atau fungsionalisasi akal, dijumpai pula beberapa term yang semakna dengan itu. Di antaranya nadara, yang pertama nadara yang berarti berfikir, merenung, menganalisis, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi menalar. Misalnya dalam surah Qaf 6-7, Tariq 5, Al-Ghasyiyah 17. Yang kedua